kali ini Mo Channel akan bercerita mengenai alur drama Korea My Man is Stupid yang mulai tayang awal Desember kemarin. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung simak alur ceritanya ya. Cerita diawali dengan Chon Sang-hyuk yang sedang menjalankan tugasnya sebagai peri cinta. Dia menembak manusia dengan kekuatan perinya agar saling jatuh cinta. 500 tahun yang lalu Sang-hyuk dan teman-temannya kehilangan sayap mereka akibat kesalahan Sang-hyuk yang tidak sengaja terkena panahnya sendiri dan jatuh cinta dengan manusia. Bahkan salah satu temannya berubah menjadi seekor anjing. Dia hanya bisa pasrah dan meminta maaf ketika teman-temannya menyalahkannya atas kejadian tersebut. Untuk mendapatkan sayapnya kembali mereka harus hidup di bumi sebagai manusia. Sebuah panah yang berubah menjadi emas menjadi isyarat bahwa waktu mereka di bumi telah selesai. Selama di bumi, kehidupan mereka didukung oleh pemilik restoran yang terkenal sebagai biro jodoh. Pemilik restoran melayani mereka secara turun-temurun. Di sana mereka bertugas menjodohkan manusia yang melakukan kencan di restoran tersebut. Di tempat lain, 3 orang wanita kesal karena rumah sakit hewan yang baru buka di depan klinik hewan mereka ramai pengunjung. Usut punya usut, dokter rumah sakit hewan tersebut seorang wanita berparas cantik bernama Oh Baekhyun. Dia dikenal memiliki kecantikan yang membuat pria terpesona padanya. Akan tetapi setiap kali dia menjalin hubungan romantis dengan seorang pria, maka pria tersebut akan mengalami sebuah kesialan. Demi mematahkan nasib sialnya, 3 tahun lalu dia mendatangi peramal yang kemudian mengatakan bahwa penyebab nasib sialnya adalah dosa besar di kehidupan sebelumnya, sehingga dia dihukum bereinkarnasi selama 500 tahun tanpa pasangan. Lalu peramal menyuruhnya pergi mendaki Gunung Inwang sebanyak 1000 kali dan memohon ampun di sana. Nantinya pada pendakian terakhir dia akan bertemu pria yang ditakdirkan menjadi jodohnya. Awalnya dia dan temannya menganggap bahwa perkataan peramal itu sebuah lelucon. Namun dia percaya setelah peramal tersebut membuktikan ramalannya tentang sebuah kecelakaan yang terjadi di depan mata mereka. Ketika Baekhyun kembali, sang peramal menghilang secara misterius. Anehnya, peramal sebenarnya di tempat itu adalah seorang wanita. Kini dia telah mendaki puncak Gunung Inwang seperti saran peramal sebanyak 993 kali. Suatu hari Sang-hyuk hendak pulang setelah mendaki Gunung Inwang. Namun sebuah mobil menghalangi mobilnya. Dia masuk ke restoran dan mulai berteriak memanggil si pemilik mobil. Baekhyun spontan berdiri berjalan ke arahnya dan memanggilnya sayang. Sehingga pemilik restoran salah paham mengira mereka berpacaran dan menyuruhnya segera membawa Baekhyun yang pingsan pulang. Atas desakan pemilik restoran, dia pun membawa Baekhyun pergi dengan menggendongnya. Dia jugalah yang membayar semua tagihannya. Namun karena tidak tahu alamat rumahnya, dia kemudian meninggalkannya di kantor polisi. Di waktu yang bersamaan ada seorang wanita parubaya yang sedang mencari keberadaan anjingnya. Sampai pada akhirnya anjingnya ditemukan sedang mengorek tanah. Dia pun memeriksa dan melihat ada tengkorak manusia. Polisi langsung olah TKP dan menemukan 2 kerangka manusia yang kemudian diketahui identitasnya melalui tes DNA. Mereka adalah murid SMA yang dilaporkan hilang sejak 28 tahun silam. Sampai saat ini pelakunya belum tertangkap. Salah satu korban bernama Yo Jong-ah adalah teman dekat Sang-hyuk. Ketika Sang-hyuk diberi kabar tentang penemuan jenazah Jong-ah, dia langsung menuju kantor forensik. Di sana dia teringat akan sosok Jong-ah yang selama ini dicarinya. Di sisi lain, Baekhyun terbangun di kantor polisi dalam keadaan bingung dan tak ingat kejadian saat dia mabuk. Dia kembali ke restoran itu dan menjelaskan pada pemilik restoran bahwa pria yang menggendongnya bukanlah kekasihnya. Di restoran tersebut dia berkenalan dengan seorang wanita bernama Unso yang sedang minum seorang diri seperti dirinya. Mereka berniat bertukar nomor ponsel. Sayangnya Baekhyun lupa membawa ponsel dan ponsel Unso baterainya habis. Namun Baekhyun tidak kehabisan akal. Dia menuliskan nomornya di kertas dan diberikan kepada Enso. Mereka berdua berpisah dan berjanji akan bertemu kembali. Saat Sang-hyuk hendak pulang, dia melihat seorang pria sedang membuang anjing peliharaannya. Dia menghadang pria itu dan menodongkan pistol ke arahnya. Pria itu tampak ketakutan dan meminta ampun. Namun dia masa bodoh dan kemudian menembaknya dengan tembakan cinta.
Seketika pria itu berubah menyayangi anjingnya lagi. Singkat cerita, takdir kembali mempertemukan Sang Hyuk dan Baekhyun di sebuah pameran lukisan peri cinta. Seorang anak kecil bertanya pada Sang Hyuk mengenai peri cinta. Baekhyun datang menjawabnya dengan mengatai peri cinta adalah peri yang brengsek. Hal ini karena peri cinta tidak pernah menembakkan panahnya kepadanya dan membuatnya kesepian tanpa pasangan. Lebih lanjut, dia berkomentar mengenai lukisan peri cinta di hadapannya dan mengatainya lagi dengan sebutan begundal. Sama begundalnya seperti pria yang meninggalkannya di kantor polisi. Akhirnya dia menyadari bahwa pria itu ada di hadapannya. Lalu dia menanyakan alasan Sang Hyuk meninggalkannya di kantor polisi. Dan Sang Hyuk menjelaskannya secara rinci. Setelah mendengar penjelasan dari Sang Hyuk, dia mengucapkan terima kasih dan mengajaknya berkenalan. Namun Sang Hyuk menolaknya. Lalu dia menamai Sang Hyuk Tuan Superman yang telah menolongnya. Baekhyun menyadari bahwa Sang Hyuk diam-diam memperhatikannya. Dia menghampiri Sang Hyuk dan memperingatkannya agar jangan terpesona dan jatuh cinta kepadanya karena akan terluka. Setelah mengatakan itu, dia mendekati Sang Hyuk karena mencium sesuatu dari tubuhnya. Mereka berdua pun saling bertatapan dan salah tingkah. Setelah pertemuan tersebut, Sang Hyuk mulai penasaran dengan Baekhyun yang dilihatnya tidak memiliki benang merah takdir seperti manusia lainnya. Dia mulai mengikutinya bahkan sampai memimpikannya. Begitu pula dengan Baekhyun yang keesokan harinya tidak fokus bekerja karena teringat Sang Hyuk. Akhirnya dia menemukan sumber bau yang diciumnya ketika bersama Sang Hyuk. Rekan kerjanya berpendapat bahwa dia telah jatuh cinta kepada Sang Hyuk pada pandangan pertama. Di tempat lain, para detektif unit pembunuhan sedang berdiskusi tentang kasus menghilangnya seorang wanita bernama Enso. Ya, wanita yang berkenalan dengan Baekhyun dilaporkan hilang di Gunung Inwang oleh suaminya. Enso, seorang perawat di rumah sakit ternama, ternyata telah menikah dan berselingkuh dengan pria beristri. Para detektif yang dipimpin oleh So Jae-hee menyelidiki kasus tersebut dan menangkap selingkuhan Enso sebagai tersangka utama. Setelah mendapatkan beberapa bukti berupa riwayat panggilan dan rekaman CCTV. Pada malam kejadian itu, Enso diketahui akan bertemu selingkuhannya. Akan tetapi Myung-sik mengaku tidak bertemu dengannya. Detektif dibuat bingung dengan pernyataan para saksi yang mengatakan hal berbeda tentang ciri pelaku. Sang Hyuk juga tak luput dari penyelidikan setelah terekam CCTV sedang menodongkan pistol. Detektif menemui pemilik anjing dan mendapatkan kesaksian bahwa Sang Hyuk orang baik yang telah menemukan anjingnya. Singkat cerita, Sang Hyuk bersama Dongchil yang kini berubah menjadi anjing bernama Dengchil pergi ke rumah sakit hewan tempat Baekhyun bekerja. Saat masuk rumah sakit, dia merasa heran dengan banyaknya pria yang antri di rumah sakit tersebut. Ketika semua pria terpesona dengan kecantikan Baekhyun, justru Baekhyun tertarik dengan wajah tampan Sang Hyuk. Tampaknya dia telah jatuh cinta padanya. Baekhyun mendapat kabar buruk dari perawat yang mengatakan bahwa pemilik anjing yang dioperasi olehnya ternyata telah meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia merasa kasihan dengan anjing tersebut yang kini tidak memiliki siapapun. Detektif Jae-hee yang mendengar percakapan mereka mengatakan bahwa dia ingin mengadopsi anjing tersebut yang ternyata milik rekan kerjanya yang meninggal dunia. Para pria jengkel dengan aksi Jae-hee yang menurut mereka bertingkah sok keren di depan dokter yang mereka kagumi. Sementara itu, Sang Hyuk kesal dan salah paham dengan Baekhyun yang menurutnya pandai merayu pria lewat pesona dan cerita sedih tentang percintaannya. Awalnya dia berpikir bahwa Baekhyun membutuhkan dirinya sebagai peri cinta, namun ternyata semuanya salah setelah melihat begitu banyaknya pria yang menyukainya. Sebuah berita menggemparkan datang dari gunung. Para detektif dikejutkan dengan kematian para saksi dalam kasus Enso. Mereka merasa janggal karena kedua saksi meninggal di hari yang sama. Kini mereka mencari saksi terakhir yaitu Baekhyun yang belum mereka ketahui identitasnya. Sedangkan Baekhyun pulang bekerja lewat jalan sepi. Dan ada seorang pria misterius mengikutinya. Dia berlari namun tersandung.
Saat pria itu akan menyakitinya, tiba-tiba Sang Hyuk datang menolongnya bak Superman. Sang Hyuk berkelahi dengan pria misterius itu, sampai akhirnya sebuah pot besar jatuh ke arah Baekhyun. Dengan cepat kilat, Sang Hyuk melindunginya. Sementara itu Baekhyun tampak cemas melihat keadaan Sang Hyuk. Dia memeriksa kondisinya dan terheran-heran karena Sang Hyuk baik-baik saja tanpa luka sedikit pun. Seharusnya pria yang berhubungan dengannya mendapat kesialan, tapi tampaknya hal ini tidak berlaku pada Sang Hyuk.